Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sejarah Asia. Vietnam merupakan sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara Vietnam tergabung ke dalam sebuah organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang bernama ASEAN. Sebagai sebuah bangsa, negara Vietnam telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Pada video ini kita akan membahas sejarah peradaban Vietnam. Di video ini juga kita akan melihat 10 periode sejarah dari negara Vietnam. Selanjutnya, dikarenakan sejarah Vietnam yang sebenarnya cukup panjang, maka di video ini akan diambil secara gambaran umum saja. Yang mungkin sejarah detail mengenai salah satu periode akan kita bahas lagi di lain kesempatan. Kemudian, supaya tidak salah tangkap, saya menyebutkan Vietnam mengacu pada wilayah Vietnam Utara, karena wilayah Vietnam Utara inilah yang menjadi pembentuk sejarah Vietnam sampai pada penyatuan Vietnam Utara dan Selatan. Berikut ini adalah sejarah perjalanan Vietnam menjadi sebuah negara. Pada zaman kuno, wilayah Vietnam Utara dihuni oleh berbagai suku seperti suku Tai Kadai dan suku Viettic, bagian dari Austroasiatik. Diperkirakan di wilayah Vietnam ini sudah dihuni sejak zaman perunggu. Menurut sebuah legenda yang tidak pasti kebenarannya, pada masa ini terdapat sebuah kerajaan yang bernama Van Lang. Kerajaan ini telah memerintah Vietnam Utara selama 2500 tahun. Kerajaan Van Lang ini berakhir dan digantikan oleh Kerajaan Aulak. Sebuah situs arkeologi yaitu Benteng Co Loa. Benteng ini terletak 16 km dari pusat kota Hanoi. Diperkirakan terdapat pusat kehidupan di sini karena benteng ini memiliki struktur berlapis-lapis lengkap dengan parit. Para arkeolog telah menemukan berbagai peninggalan kuno yang berasal dari zaman perunggu. Benteng Co Loa kemudian ditetapkan sebagai bukti adanya kerajaan Aulak di Vietnam pada abad ketiga sebelum Masehi. Pada abad ke-1 sebelum Masehi, kerajaan Aulak berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Nanyue, salah satu kerajaan dari Cina. Kemudian pada tahun 111 sebelum Masehi, dinasti Han berhasil menaklukkan kerajaan Nanyue, sehingga pada saat itu Vietnam menjadi bagian dari dinasti Han. Kemudian pada awal abad ke-1, orang Vietnam melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Cina di Vietnam. Namun pemberontakan ini segera ditumpas oleh pasukan ekspedisi yang dipimpin oleh Jenderal Ma Yuan pada tahun 43 Masehi. Vietnam Utara terus berada di bawah pemerintahan Cina. Akibatnya banyak sekali budaya yang saling mempengaruhi antara Cina dan Vietnam. Kemudian pada tahun 541, Vietnam kembali melakukan pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Li Bi dan menyatakan dirinya sebagai Kaisar Selatan dengan mendirikan kerajaan Van Xuan. Kerajaan Van Xuan ini akan bertahan selama 100 tahun. Dan di tahun 602, dinasti Sui berhasil menghancurkan kerajaan Van Xuan. Sekali lagi, Cina menancapkan kekuasaannya di Vietnam. Namun, orang Vietnam belum menyerah. Pemberontakan terus dilakukan oleh orang Vietnam sampai pada tahun 938, pemberontakan yang dipimpin oleh Ngo Nguyen berhasil membebaskan Vietnam dari cengkeraman kekuasaan Cina. Kekuasaan Cina di Vietnam telah hilang. Namun, karena hilangnya kekuasaan ini membuat di Vietnam mengalami kekosongan kekuasaan. Sehingga pada periode ini terdapat banyak sekali perang saudara yang saling memperebutkan kekuasaan. Terjadi banyak sekali kudeta dan perang saudara pada masa ini. Periode ini dimulai pada tahun 938 sampai 1009. Dalam kurun waktu 70 tahun saja, di Vietnam Utara telah berganti 4 dinasti besar, yaitu Ngo, Dinh, Le, dan menyisakan dinasti Li. Pada tahun 1009, Lee Chong Wan menjadi kaisar di Vietnam. Dia kemudian mendirikan dinasti Li yang memerintah Vietnam selama 216 tahun.
Pada tahun 1010, ibu kota kerajaannya dipindah ke kota Tanglong. Kota inilah yang nantinya menjadi kota Hanoi seperti saat ini. Pada masa dinasti Li ini juga, nama kerajaan yang pada awalnya bernama Dai Koviet disederhanakan lagi menjadi Dai Viet. Kemudian pada tahun 1075 sampai 1077 terjadi perang antara dinasti Li dari Viet dan dinasti Song dari Cina. Perang ini ternyata menemui titik buntu sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai. Pada tahun 1084, Dai Viet dan Cina menyepakati perbatasan yang memisahkan kedua negara ini. Selain melawan Cina, Dai Viet juga berperang sebanyak 3 kali dalam melawan kerajaan Champa di Vietnam Selatan. Hasil dari perang ini adalah perluasan wilayah Dai Viet lebih jauh lagi ke selatan. Selanjutnya, dalam hal agama, pada periode dinasti Li ini, Dai Viet merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Agama Buddha sangat berpengaruh bagi masyarakat Dai Viet. Keturunan terakhir dari dinasti Li adalah permaisuri Li Chiu Huang. Dia menyerahkan Dai Viet kepada suaminya yang bernama Tran Chan dari klan Tran. Dengan ini berakhirlah dinasti Li dan dimulainya dinasti Tran. Dinasti Tran terkenal dengan 3 kemenangannya dalam melawan invasi Mongol di Vietnam pada tahun 1258, 1285, dan 1287. Selama pemerintahan dinasti Tran inilah agama Buddha, Konfusianisme, dan Taoisme mempengaruhi kehidupan masyarakat Vietnam. Selama periode ini juga banyak orang Cina yang bermigrasi ke Vietnam karena pada saat itu dinasti Song telah dihancurkan oleh bangsa Mongol. Selain berhasil di dalam menghalau serangan Mongol, dinasti Tran juga berhasil mengalahkan kerajaan Champa. Pada tahun 1306, kerajaan Champa tunduk terhadap kerajaan Dai Viet. Akan tetapi, pada tahun 1311, kerajaan Champa memberontak dan menyerang daerah yang sebelumnya berhasil dikuasai kerajaan Dai Viet. Kemudian, pada akhir abad ke-14, kerajaan Dai Viet mengalami kemunduran. Karena kemunduran ini sangat melemahkan kekuatan Dai Viet sehingga kerajaan Champa sebanyak 3 kali berhasil menjarah ibu kota Dai Viet. Selanjutnya, pada tahun 1400, seorang pejabat Dai Viet yang bernama Ho Kui Li berhasil merebut tahta dari dinasti Tran. Di dalam merebut tahta dari dinasti Tran, Ho Kui Li telah membantai klan Tran. Akan tetapi, ada satu pangeran Tran yang berhasil selamat. Dia kemudian melarikan diri menuju ke Kekaisaran Ming. Dia juga meminta bantuan Kaisar Ming untuk merebut kembali tahta Vietnam. Setelah itu, Kaisar Yongle dari Ming mengirim pasukan invasi untuk menyerang Dai Viet. Kemudian, pada tahun 1407, dinasti Ho berhasil ditaklukkan oleh dinasti Ming. Setelah menaklukkan dinasti Ho, dinasti Ming kemudian menganeksasi wilayah Vietnam, sehingga Vietnam kembali menjadi daerah bawahan Cina. Pada periode ini, sebagian besar budaya Vietnam pada periode Li sampai Tran dihancurkan oleh dinasti Ming. Kaisar Yongle bahkan memerintahkan pasukannya untuk membakar setiap buku, menghancurkan setiap prasasti, menjarah harta yang bernilai, serta mengangkut banyak pengrajin Vietnam ke negara Cina. Dominasi Cina di Vietnam pada akhirnya berakhir setelah terjadi pemberontakan Lam Son yang dipimpin oleh Le Loi. Le Loi menyatakan dirinya sebagai Kaisar Dai Viet dan mendirikan dinasti Li. Pada periode ini terjadi transformasi Dai Viet menjadi negara Konfusianisme. Pada saat Dai Viet berada di bawah pemerintahan Le Tran Tong yang memerintah dari tahun 1460 sampai 1497. Di bawah Li Tran Tong ini, Dai Viet memasuki zaman keemasan. Li Tan Tong merupakan seorang penguasa Konfusianisme yang menerapkan prinsip-prinsip Konfusianisme dalam pemerintahannya. Li Tan Tong kemudian membangun banyak kuil Konfusius dan menghidupkan kembali sistem ujian untuk mencari orang berbakat masuk ke dalam pemerintahannya. Kemudian di dalam militer, Li Tan Tong membangun pasukan yang kuat untuk menginvasi kerajaan Champa. Invasi ini mencapai keberhasilan yang gemilang, menghancurkan kerajaan Champa sebagai entitas politik.
Oleh sebab itu, jika kita melihat peta Vietnam sekarang, wilayah Vietnam memanjang. Vietnam Utara merupakan bangsa asli Vietnam. Di saat kerajaan ini tumbuh, kerajaan ini melakukan perluasan wilayah. Dua pilihan kerajaan Vietnam adalah menyerang utara masuk ke wilayah Cina atau ke selatan menuju Champa. Orang Vietnam tahu jika Cina merupakan negara yang kuat. Terlebih lagi pada saat itu dinasti Ming berada di periode terkuatnya, sehingga jalan satu-satunya adalah pergi ke selatan dan menaklukkan wilayah Champa. Setelah kematian Li Tantong, dinasti Li mengalami kemunduran yang cepat, dan kemudian pada tahun 1527, Mak Dang Dung yang merupakan pejabat tinggi merebut tahta Vietnam. Pada periode ini, Vietnam kembali masuk ke dalam perang saudara. Setelah Mak Dang Dung merebut tahta, banyak dari pengikut klan Li, klan yang memerintah sebelumnya, melakukan perlawanan terhadap kekuasaan klan Mac. Pada tahun 1592, klan Li berhasil merebut kembali tahta Vietnam dari klan Mac. Ternyata, di dalam mengambil tahta kembali, klan Li tidak bergerak sendiri. Terdapat dua klan yang berpengaruh, yaitu Trinh dan Nguyen. Pada periode ini, Vietnam terbagi menjadi dua. Di Vietnam Utara, Kaisar Li menjadi boneka terhadap pemerintahan Trinh, mungkin semacam kesokunan di Jepang. Kemudian di Vietnam Selatan diperintah oleh klan Nguyen. Selama 100 tahun ini, Vietnam berada pada masa perdamaian sementara. Kemudian pada akhir abad ke-18, pemerintahan Trinh di utara dan Nguyen di selatan rusak. Di tengah-tengah pertikaian ini muncul pemberontakan tiga bersaudara yang dikenal sebagai Tai Son, terdiri dari Nguyen Nặc, Nguyen Lu, dan Nguyen Hue. Nguyen Hue merupakan seorang panglima yang jenius. Dia berhasil mengalahkan Trinh di utara dan Raja Nguyen di selatan. Bahkan ketika Nguyen meminta bantuan Siam dan membawa pasukan Siam menuju Vietnam untuk melawan Tai Son, Nguyen Hue mampu mengalahkan pasukan Siam ini. Begitu juga dengan Li dan Trinh yang meminta bantuan Raja Qing, di mana dinasti Qing mengirim pasukannya untuk menjatuhkan Tai Son di Vietnam. Sama seperti pasukan Siam, pasukan Qing juga dikalahkan pasukan Tai Son yang dipimpin oleh Nguyen Hue. Dengan kemenangan Tai Son ini, secara resmi dinasti Li berakhir pada tahun 1789. Nguyen Hue kemudian menjadi Kaisar Quang Trung dari dinasti Tai Son. Setelah Nguyen Hue meninggal, dinasti Tai Son diserahkan pada putranya yang berusia 10 tahun. Pada titik ini terjadi pertikaian internal sehingga membuka jalan bagi Nguyen Phuc An untuk mengalahkan dinasti Son dan mendirikan dinasti Nguyen. Nguyen Phuc An keluar sebagai pemenang dari perang saudara di Vietnam sebelumnya. Dia juga telah menyatukan Dai Viet dengan luas wilayah yang besar. Namun di sisi lain, Nguyen Phuc An harus menstabilkan kerajaan yang telah hancur semenjak perang saudara sebelumnya. Selain itu, pada era ini, negara-negara barat telah memasuki kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, satu-satunya cara adalah dengan bergabung bersama dinasti Qing. Nguyen Phuc An kemudian menjadi Raja Vietnam dan mengambil nama Kaisar Gia Long. Pada saat itu, Nguyen Phuc An meminta Kaisar Qing untuk mengubah nama negaranya menjadi Nam Viet. Pada dasarnya, Nam Viet merupakan pelafalan Nan Yue dalam bahasa Vietnam. Nan Yue merupakan kerajaan kuno di Cina yang meliputi Guangdong, Guangxi, dan Yunnan. Oleh sebab itu, Kaisar Qing menolak permintaan ini. Sebagai gantinya, nama Nam Viet ini dibalik menjadi Vietnam. Selanjutnya, pada tahun 1858, Perancis menginvasi Vietnam. Perancis kemudian membagi Vietnam menjadi 3 wilayah, yaitu Tonkin atau Baki, Annam atau Trung Quy, dan Kokon Cina atau Nam Quy. Kaisar Nguyen pada saat itu menjadi boneka dari negara Perancis. Kemudian, pada saat Perang Dunia Kedua, Vietnam memperoleh kembali kemerdekaannya. Pada tahun 1945, Republik Demokratik Vietnam atau RDV didirikan. Hal ini menandai berakhirnya pemerintahan kolonial Prancis dan dinasti Nguyen. Prancis ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Vietnam.
Namun, Republik Demokratik Vietnam tidak tinggal diam. Pasukan kemerdekaan Vietnam yang dipimpin oleh Ho Chi Minh berjuang melawan pasukan Prancis di dalam Perang Indochina pertama. Kemudian, pada tahun 1949, untuk mengurangi pengaruh Ho Chi Minh atas penduduk Vietnam, Prancis membawa kembali Kaisar Nguyen terakhir, yaitu Bao Dai, untuk mendirikan negara boneka Vietnam. Pada tahun 1954, pasukan kemerdekaan Vietnam dan pasukan Prancis bertemu di dalam pertempuran besar yang dikenal sebagai Pertempuran Dien Bien Phu. Setelah pertempuran itu, Prancis terpaksa melepaskan kekuasaannya atas Vietnam di dalam konferensi Jenewa. Dalam konferensi itu diputuskan bahwa Vietnam sementara akan dibagi menjadi DRV di utara dan negara Vietnam di selatan. Kemudian pada tahun 1956 diadakan pemilihan demokratis untuk menyatukan negara Vietnam. Akan tetapi di tengah-tengah itu semua, rupanya Amerika Serikat takut akan kemenangan Ho Chi Minh dalam pemilihan tersebut. Oleh sebab itu, Amerika mendukung Ngo Dinh Diem untuk menggulingkan Bao Dai dengan referendum negara Vietnam pada tahun 1955. Setelah itu dibentuklah Republik Vietnam atau RVN. Karena ikut campurnya Amerika ini, sekarang di Vietnam terjadi Perang Indochina kedua yang pada saat itu disebut sebagai Perang Vietnam. Perang ini memakan waktu yang cukup lama, dan setelah 20 tahun berperang yang telah mengakibatkan jutaan kematian, pada akhirnya Vietnam Utara berhasil mengalahkan Vietnam Selatan pada tahun 1975. Dengan begitu, Vietnam berhasil disatukan menjadi negara Vietnam yang sekarang ini.